Halo, Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar kalian di rumah? Masih tetap semangat? Yes. Fantastis? Yes. Luar biasa? Yes, yes, yes. Senang sekali Kak Rikalin masih bisa menyapa adik-adik lewat ibadah online kali ini. Oke adik-adik, siapa yang sudah siap ikut ibadah online? Coba, yes, angkat tangannya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, coba duduk yang manis, ya, tidak jalan-jalan lagi, duduk yang baik di depan TV kalian, atau mungkin laptop atau komputer kalian, ataupun di depan handphone kalian, ya. Siap-siap ya, kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di sini, anak-anak sekolah minggu, untuk melakukan ibadah online. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai ibadah ini. Sertai kami ya Tuhan, sertai juga Amang Pendeta, sertai juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan melayani pada hari ini. Tuhan Yesus, berikanlah kami terang-Mu agar kami boleh mengerti apa yang Engkau firmankan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah pada siap belum? Yes, sehabis ini kita mau naikkan pujian ya dengan judul Tuhan Yesus tidak berubah. Masih ingat tidak lagunya? Lagunya Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh,
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang dikasih Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Petukangan. Adik-adik, kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dan kebaikan-Mu bagi kami. Tuhan masih izinkan kami ada dan kami beroleh hidup hanyalah karena kemurahan Tuhan semata. Ya Bapa, sebentar kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mengundang Roh Tuhan menaungi kami dan memberikan kami hati yang mau belajar sebagai murid, mau belajar dari firman-Mu sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Beri kami hikmat Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik kasih Tuhan, ayo kita persiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Dibuka Alkitabnya dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat 2. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Sudah dibuka Alkitabnya? Mari kita membaca bersama-sama. Amang dan sama-sama dengan adik-adik kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian jauh tertulis dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Adik-adik kasih Tuhan, pernah lihat kupu-kupu? Iya, pasti pernah lihat kupu-kupu ya. Banyak yang mungkin sudah lihat kupu-kupu. Indah sekali, warna-warni, terus dia bisa terbang ke sana ke sini, hinggap di bunga. Kupu-kupu makanannya apa? Tahu? Iya, dari sari bunga dia menghisap sari bunga untuk makanannya. Indah kelihatannya. Tapi tahu nggak adik-adik? Sebelum jadi kupu-kupu, kupu-kupu itu berasal dari ulat. Betul. Larva kupu-kupu adalah ulat. Kupu-kupu dewasa bertelur. Dari telur dia menjadi larva ulat yang jalannya begini-begini. Ya kan, ada ulat bulu. Makanannya merusak tanaman, dimakan daun. Nah, tapi suatu saat dia menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Berubah dari yang bentuknya seperti ini akhirnya menjadi indah. Itulah proses kehidupan. Firman Tuhan mau mengajak kita untuk berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa itu pembaharuan budi? Adik-adik, kalau adik-adik sudah kenal firman Tuhan, mana yang baik, mana yang Tuhan mau, dan kita harus menjadi seperti itu. Artinya mau melakukan apa yang Tuhan mau, itu namanya berubah. Kita akan menjadi semakin sempurna, seperti kupu-kupu yang berproses. Nah, tapi harus dengan komitmen dari hati yang mau berubah untuk menjadi lebih baik, menjadi sempurna. Dan kita jalani proses kehidupan itu. Bagaimana bisa menjadi sempurna? Firman Tuhan mengatakan kalau kita mengenal, bisa membedakan apa kehendak Tuhan, mana yang baik, yang disukai oleh Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dan yang tidak. Dan kita memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik kasih Tuhan, bagaimana nih kita mau menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, persembahkanlah tubuhmu, hidupmu, dalam keadaan sekarang. Jadikan hidupmu persembahan bagi Tuhan. Itu adalah ibadah yang benar, yang sejati. Ibadah yang benar artinya mau memberikan kepada Tuhan karena Tuhan baik pada kita. Membalas kebaikan Tuhan. Itu yang patut kita lakukan. Nah, itulah yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadikan hidupmu sebagai persembahan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang samamu kan? Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dengan demikian, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan, terus kita mau melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan.
akhirnya kita akan semakin diubahkan menjadi sama seperti kebaikan Tuhan. Kita pun akan menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Oleh karena itu adik-adik kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berlomba belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam segala yang kita lakukan, pikirkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita melakukannya dalam kehidupan kita selagi kita hidup. Itu adalah ibadah yang sejati. Oleh karena itu, adik-adik kasih Tuhan, pelihara kebaikan dalam hatimu. Lakukan yang sopan, belajar melakukan yang baik, yang berguna, dan juga yang benar. Supaya hidup kita ini sebagai persembahan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Berkati kami. Sebentar lagi kami mau belajar bersama kakak-kakak guru sekolah minggu. Supaya kami boleh belajar bersama untuk menyenangkan hati Tuhan. Menjadikan hidup kami ini sebagai persembahan kepada Tuhan. Bapa, kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan pelihara hidup kami. Dan Tuhan sayang pada kami. Dan biarlah inilah tubuh kami, inilah hidup kami. Dan biarlah ini menjadi persembahan karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik kasih Tuhan, sebentar lagi belajar bersama kakak-kakaknya ya. Lakukan kebaikan, persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan bagi Tuhan. Dan berubahlah sesuai dengan perubahan pembaharuan budimu. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan. Shalom. Nah, adik-adik, setelah mendengar cerita firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Amang Pendeta, setelah ini kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahan, boleh ditaruh di amplop, boleh dititip ke mama papa untuk ditransfer ke rekening yang tertera di layar, boleh juga dititip ke Sintua Banjarnya. Yuk, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan menaikkan sebuah pujian dengan judul Tangakuna Met-Met. Tangakuna Met-Met, hule honma, tude bata. Kita kumpulkan persembahan sambil kita naikkan pujian ini. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu deh. Bertemu lagi dengan Kak Cindy. Yuk, sebelum kita mendengarkan
cerita hari ini, kita bersatu dalam doa ya, Dek. Tanganku ada 2, 5 jarinya, ku lipat sama-sama, lalu aku berdoa. Kita berdoa ya, Dek. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu. Kami sudah berkumpul dan sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita hari ini, mendengarkan firman hari ini, dan kami juga sudah siap untuk memuji dan memuliakan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa fokus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, jangan lupa duduk yang manis, matanya fokus ke layar, ya. Oke, tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Mang Pendeta. Nah, sekarang adik-adik melihat dan mendengarkan cerita hari ini. Oke, yuk. Oke adik-adik, kita mulai ya untuk pembelajaran hari ini. Perhatikan layarnya ya, Dek. Nah, pertemuan hari ini adik-adik diajarkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan hari ini, Dek, itu diambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Adik-adik, ada firman Tuhan khusus nih, ada ayat khusus nih. Nah, ayatnya apakah sini? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ayatnya. Yuk, perhatikan ayatnya ya. Jadi, di ayat pertama itu Paulus sedang memberikan nasihat kepada orang-orang percaya di Roma. Dia berkata bahwa saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadahmu yang sejati. Terus Paulus juga berkata lagi, Dek. Berkata apa di ayat keduanya? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah dan dengan pembaruan budimu, dan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu ayatnya. Terus sekarang Kakak Cindy mau tanya adik-adik. Dari firman Tuhan tersebut, adik-adik, Kak Cindy mau tanya dulu. Adik-adik sayang sama papa mama enggak? Sayang? 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 Sayang sama papa mama? Good job. Adik-adik sayang sama papa mama. Papa mama sayang adik-adik enggak? Sayang lah pasti. Kan adik-adik adalah anak kesayangan papa mama. Ya kan? Adik-adik tahu nggak sih kenapa ya papa mama sayang sama adik-adik? Terus apakah adik-adik juga sudah menyenangkan papa dan mama? Papa dan mama itu adalah orang tua adik-adik. Orang tua adik-adik yang pasti menyenangkan adik-adik, pasti mengasihi adik-adik. Orang tua itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan supaya menyenangkan kalian, memberikan cinta kasih kepada kalian. Nah, kalau orang tua udah sayang sama adik-adik, adik-adik sayang nggak sama papa mama? Sayang dong, harus sayang. Kan papa mama tidak pernah jahat. Papa mama selalu memberikan yang terbaik untuk adik-adik, ya kan? Gitu. Sama hal juga dengan Tuhan. Nah, adik-adik ini kan anak-anak kesayangan Tuhan Yesus bukan ya? Iya. Nah, sudah seharusnya juga nih adik-adik harus menyenangkan Tuhan. Kan Tuhan sudah memberikan adik-adik orang tua yang baik. Adik-adik juga harus menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik diberikan nafas kehidupan, makan yang enak, kepintaran, dikasih rumah yang bagus, dikasih kepintaran, cantik, ganteng, semua
Itu berkat siapa? Berkat Tuhan. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah sayang sama adik-adik, adik-adik juga harus bisa sayang sama Tuhan. Bisa membuat hati Tuhan senang. Gitu. Kak Cindy mau tanya, adik-adik tahu nggak caranya menyenangkan hati Tuhan? Yuk, perhatikan layarnya ya. Cara kita menyenangkan hati Tuhan. Pertama, adik-adik harus berdoa. Di dalam segala hal, di dalam kondisi apapun, adik-adik harus berdoa. Ya, bahwa Tuhan melihat adik-adik mau senang, mau sedih, mau bahagia, mau lagi dapat es krim, mau diajak ke mall, mau lagi dapat nilai yang bagus, adik-adik harus berdoa. Ya, kita perhatikan layarnya ya. Nih, adik-adik harus berdoa, mau belajar, mau dimanapun adik-adik harus berdoa. Dahulukan berdoa sebelum melakukan segala sesuatu ya. Adik-adik harus nurut sama perkataan orang tua. Main sama teman-teman harus dengan penuh kasih sayang, tidak boleh dorong-dorong ya, tidak boleh bermain fisik ya. Terus udah kayak gitu, adik-adik harus rajin baca Alkitab. Kalau adik-adik di sini siapa yang ranking 1? Siapa? Ya, adik-adik yang pintar. Kalau mau dapat nilai yang bagus, adik-adik harus belajar. Adik-adik gak boleh nyontek. Lakukan dengan hal yang baik, supaya adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Ya, gak boleh berkata kasar. Harus berkata yang lemah lembut. Belajar ya, adik-adik, oke? Terus, adik-adik saat ini sudah menyenangkan hati Tuhan belum ya? Sudah. Adik-adik ikut ibadah sekolah minggu. Lihat teman-temannya. Adik-adik tetap sekolah minggu. Baca Alkitab. Mengerjakan tugas dari kakak sekolah minggu. Itu juga wujud dari adik-adik menyenangkan hati Tuhan Yesus. Good job. Oh iya, adik-adik sebentar lagi kita mau Natalan loh. Siapa di sini yang sudah daftar liturgi? Yang sudah daftar menari ibadah? Yang sudah daftar untuk menari performance di kelas? Ikut ya, daftar ya sama kakak guru sekolah minggunya. Oke? Oke adik-adik. Nah, adik-adik sudah tahu ya cara untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang kita perhatikan layarnya ya. Nah, adik-adik, Kak Cindy mau cerita bagaimana proses kehidupan dari seekor kupu-kupu. Kenapa bisa jadi pelajaran hari ini ya? Nah, adik-adik tahu kan seekor kupu-kupu itu punya sayap yang indah, cantik ya dek ya. Banyak gambar-gambarnya, warna-warni. Adik-adik tahu tidak, sebelum menjadi kupu-kupu, dia itu adalah seekor ulat yang kecil. Nih ya, ulat yang kecil yang berada di daun. Nah, ulat tersebut makan banyak dan dia bertumbuh jadi ulat yang besar. Dan dia mempunyai sebuah kepompong. Ya, kepompong dia masuk ke dalam dan dia berkembang di dalam, dek. Dia berkembang, lalu beberapa hari kemudian dia keluar dari kepompong tersebut dan berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Nah, seperti itulah kehidupan kita, dek. Ya, tadi kan ingat ya ayat firman yang kedua bahwa kita diminta untuk mau merubah menjadi dan melakukan segala sesuatu yang berkenaan dengan Allah, dengan Tuhan. Jadi kita melakukan segala sesuatunya harus dengan kehendak Tuhan. Apakah perilaku tersebut baik atau tidak? Ya, proses kehidupan kita, Kak Cindy percaya bahwa Tuhan sudah punya rencana kebaikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus punya hati yang tulus untuk tetap menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Oke? Nah, sekarang Kak Cindy ingin mengajak adik-adik untuk tetap semangat belajarnya, tetap semangat ibadahnya, harus menjadi anak yang baik, harus juga adik-adik
harus punya hati yang mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, kayak tadi dengar-dengar perkataan orang tua, tidak boleh berkata kasar, bermain dengan penuh dengan kasih sayang. Ya, oke. Sekarang kita mau berdoa. Siapkan hati kita, lipat tanganmu. Sudah? Tutup mata adik-adik. Sudah? Kita bersatu dalam doa ya, Dek. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih karunia-Mu Tuhan. Hari ini Kak Cindy dan adik-adik orang satu sudah belajar bagaimana caranya untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, bantu kami supaya kami melakukan cara-cara yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau belajar, kami mau dengar perkataan orang tua, kami mau berubah menjadi anak-anak yang baik, kami mau berusaha untuk segala sesuatu, supaya kami selalu bisa menyenangkan hati-Mu, selalu menyenangkan hati Papa dan Mama, dan orang-orang yang telah mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, pengajaran hari ini sudah selesai. Kita ketemu di pertemuan minggu depan. Jangan lupa ya untuk tetap sekolah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.